Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Rahma Fadilah Amalia, dan sekarang saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan video pembelajaran menggunakan TikTok. Dan pastinya kita sadari semua bahwa aplikasi TikTok saat ini atau akhir-akhir ini sedang viral atau banyak-banyaknya dipakai oleh remaja-remaja, bahkan ibu-ibu pun memakai untuk menggunakan konten. Maka dari itu, sebagai pendidik yang baik, tentunya harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk menciptakan iklim pembelajaran yang adaptif. Salah satunya dengan menggunakan TikTok ini. Yang pertama tentunya kita harus install dulu TikToknya di Play Store tentunya. Lalu kita tekan tombol install ya. Di-download dulu, dan ini akan saya percepat agar teman-teman tidak terlalu lama menunggunya. Oke, sembari kita menunggu, kita juga bisa lihat contoh gambar-gambar fitur yang ditawarkan oleh TikTok di dalam Play Store. Ini ada contohnya, kita bisa edit dengan filter, lalu dengan teks dan lain sebagainya. Dan tentunya nanti teksnya bisa didurasi. Nanti akan ada di tutorial selengkapnya di video ini. Seperti itu. Oke, jadi ini merupakan tampilan ketika TikTok sudah berhasil terinstall di smartphone kita atau di HP kita. Kita langsung tap buka. Lalu kita akan diarahkan untuk mendaftar akun TikTok terlebih dahulu. Bisa menggunakan email, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kalau di sini saya memilih untuk menggunakan nomor telepon atau email. Di sini kita akan diarahkan untuk mengisi tanggal lahir. Silahkan diisi tanggal lahir sesuai umurnya masing-masing. Lalu selanjutnya kita diarahkan untuk mengisi nomor telepon untuk melanjutkan kode verifikasi. Nomor telepon yang digunakan usahakan adalah yang aktif karena kode verifikasi akan dikirim melalui pesan atau SMS di nomor tersebut. Oke, ini masih menunggu. Oke, jika kode verifikasi sudah masuk ke HP kita, maka akan langsung, tidak perlu diketik, langsung tercantum ya di kode verifikasinya. Oke, di sini kita dipilihkan atau diarahkan untuk memilih minat. Nantinya kita akan disajikan video-video yang mungkin atau tagar-tagar yang mungkin berkaitan dengan minat kita. Siapa tahu nanti kedepannya kita ingin membuat konten seperti itu. Tujuannya seperti itu ya. Nah, di sini ada beranda. Di sini kita bisa lihat, bisa scroll ke atas ke bawah untuk melihat video-video yang ada di dalamnya. Jadi ini merupakan fitur kotak masuk. Di sini kita bisa lihat yang follow kita siapa atau yang memberi like kepada kita siapa, seperti itu. Selanjutnya ini adalah fitur home, yang mana di sini kita bisa lihat sama seperti Instagram dan lain sebagainya ya. Kita bisa lihat postingan-postingan yang telah kita buat. Karena tampilan home-nya ini sudah terisi, tapi misalkan jika pengguna baru masih kosong semua, belum ada foto profil dan lain sebagainya. Caranya adalah untuk mengeditnya, bisa tekan bagian edit profil. Lalu kita bisa mengisi semua nama yang kita kehendaki, itu nama asli kita atau nama sebutan kita. Bisa, lalu nama pengguna itu adalah yang tampil bagian itu di bagian atau di bawah dari foto profil kita. Lalu kita juga bisa melihat siapa saja yang mengikuti kita, lalu pengikut kita, dan juga total suka yang kita peroleh dari semua video yang kita posting, seperti itu. Di sini juga kita dapat melihat video-video yang kita simpan melalui tab itu, dan juga kita dapat menghubungkan dengan Instagram dan juga YouTube. Caranya adalah di bagian edit profil, lalu bagian Instagram, YouTube atau Twitternya kita isi dengan nama pengguna kita. Jadi nanti akan langsung terhubung ke home dari Instagram atau YouTube kita. Oke, sekarang adalah tutorial untuk membuat video pembelajarannya. Langsung aja tekan tombol plus untuk membuat videonya. Oke, karena saya sudah menyiapkan video pembelajarannya, bisa kita masukkan videonya. Videonya ini maksimal durasinya adalah 1 menit. Bisa lebih dari 1 menit, akan tetapi ada persyaratan batas minimal follower atau fans kita. Oke.
Di sini merupakan pengambilan durasi. Jika misalkan sudah cukup, bisa kita tab berikutnya ya, tadi sebelah kanan atas. Nah, ini kita akan mulai mengenali fitur. Di sini ada fitur efek. Di sana misalkan ketika kita cahaya kurang atau apa, atau menginginkan efek atau suasana seperti apa, bisa digunakan fitur efek ini. Selanjutnya ada fitur efek suara. Nah, ini kita bisa mengubah suara dari video itu untuk bisa menjadi chipmunk atau bisa seperti studio menggunakan mikrofon dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menggunakan mikrofon agar suaranya lebih jelas. Tapi mohon maaf, di sini suara videonya tidak terekam ya. Lalu ada fitur sulih suara, atau di sini kita bisa memasukkan suara kita ke dalam video. Istilahnya merekam ya, merekam suara atau mendubbing suara kita. Itu bisa ditentukan juga durasinya. Kita juga dapat mengatur volume dari video ataupun musik tambahan kita pada saat kita tambahkan di TikTok. Nah, itu bisa diperkecil atau diperbesar. Lalu penambahan suara ini nanti akan muncul ketika kita sudah menambahkan musik untuk video tersebut. Dan nanti akan kita pelajari bersama. Selanjutnya ada menu suara. Nah, di sini kita bisa menambahkan musik ke dalam video kita agar tidak garing, seperti itu, agar tidak boring ya. Oke, lalu kita juga dapat menambahkan teks nantinya. Ini contohnya adalah mengapa warna kucing belang 3 hanya terdapat pada kucing betina saja. Nah, ini saya akan mulai ya tutorialnya untuk penulisan teksnya, lalu pengubahan font, pemberian background pada font dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita tentukan melalui menu edit ini ya. Di sini juga sudah disediakan banyak sekali font karena saya memakai yang tidak premium, jadi terbatas fontnya. Nah, ini bisa kita sesuaikan sesuai selera atau yang sesuai dengan konten kita. Nah, ini kita juga bisa drag seperti itu, menentukan posisi. Lalu kita juga dapat tab 1 kali untuk menetapkan durasinya. Tapi seringkali ditemui permasalahan untuk pengguna baru, biasanya mengeluhkan jika menu penetapan durasi ini tidak muncul. Dalam artian ketika di tab 1 kali itu tidak muncul. Nah, solusinya adalah silahkan tab pada bagian paling bawah dari kotak teks tersebut. Nanti akan muncul seperti itu. Oke. Kita juga bisa menentukan yang lainnya atau teks-teks yang lainnya. Ini juga kita masih dapat mendragnya dengan tab 1 kali, lalu kita drag untuk menentukan posisi yang sesuai dengan konten kita. Di sini saya masih menetapkan durasi, jadi agar muncul teksnya itu tidak langsung di awal video, tapi ada jeda antara ketika saya ngomong atau berbicara dengan kemunculan teksnya. Nah, hasilnya setelah ini bisa kita lihat bersama. Oke, seperti ini. Jadi saya masih ada jeda waktu untuk berbicara, lalu teksnya bisa muncul ketika sesuai dengan topik yang saya bicarakan. Lalu untuk gambarnya sendiri seperti gambar kucing dan lain sebagainya, itu tadi saya langsung edit via aplikasi pengedit video. Karena memang dalam TikTok ini saya belum menemukan fitur untuk menambahkan gambar dari HP kita sendiri. Jadi bisa diedit dulu melalui aplikasinya, lalu kita masukkan untuk menambahkan efek, teks dan lain sebagainya menggunakan TikTok ini. Di sini saya juga masih menambahkan beberapa teks yang mendukung konten. Jadi pada bagian ini akan saya percepat agar tidak terlalu lama.
Oke, lalu pada bagian scene menunjuk-menunjuk ini saya akan juga menambahkan teks di dalamnya yang tentunya sesuai dengan durasi ketika saya menunjuk. Seperti ini. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Ini mohon maaf, sebenarnya gen B besar B kecil, akan tapi memang auto correction dari keyboardnya, jadi seperti itu. Sebenarnya bisa, akan tapi memang mungkin saya lupa untuk mengubahnya. Jadi mohon maaf. Oke, selanjutnya juga kita dapat mengeditnya. Nah, ketika semuanya sudah selesai, lalu kita tentukan durasinya. Penentuan durasinya sama seperti yang awal tadi, jadi saya akan langsung skip menuju ke step berikutnya. Pada bagian ini masih dengan tulisan, akan tetapi pada tulisannya atau teksnya saya beri background. Jadi pada icon A, itu yang ada kotaknya, itu bisa kita tap beberapa kali untuk dapat memunculkan background pada teks tersebut. Saya kira pada part ini jadinya akan seperti ini. Oke, saya kira untuk editing teksnya sudah selesai dan sekarang saya akan memasukkan suara atau musik ke dalam videonya. Silahkan tap suara, lalu kita pilih yang sesuai dengan konten kita. Di sini saya menggunakan piano karena memang konten pembelajaran agar lebih fokus menggunakan piano saja, tidak ramai. Nah, ini untuk volume dari suara atau penambahan suaranya bisa kita atur, jadi tidak melebihi dari suara pembicara atau pembimbing yang memberi materi di dalamnya. Ini juga ada efek atau filter. Di sini ada visual, lalu stiker, transisi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditambahkan di waktu atau durasi yang kita inginkan dengan cara drag bagian garis putihnya, karena garis tersebut menunjukkan durasi pada video kita yang ingin kita tambahkan untuk filter, stiker, dan lain sebagainya. Ini bisa kita download terlebih dahulu untuk dapat menggunakannya. Lalu saya akan menggunakan filter asap atau smoke pada bagian ini agar lebih memberikan kesan seperti magic seperti itu ya, agar pembelajaran atau video ini tidak boring untuk siswa. Oh ya, cara menambahkan filter ini adalah dengan menekannya lama sesuai dengan gerakan dari durasi atau garis putihnya itu. Nah, dari situ kita bisa menentukan durasi mana yang ingin kita berikan filter atau stikernya. Dan di sini saya memilih stiker yang sekiranya sesuai dengan pembelajaran. Ini tidak apa-apa, sama-sama di rumah saja karena memang pelajaran dilakukan secara online atau daring. Oke, lalu kita juga bisa menetapkan durasinya. Oke, jika proses edit sudah selesai, kita bisa langsung mempostingnya dengan cara tab berikutnya. Lalu kita gunakan caption atau tuliskan caption yang sesuai atau yang relate dengan konten kita, seperti itu. Jangan lupa nanti juga tambahkan tagar-tagar agar lebih mudah muncul di pencarian atau di beranda. Lalu selanjutnya ini merupakan fitur-fitur di mana kita mengizinkan komentar atau dapat dilihat oleh siapa saja, itu bisa kita off atau on kan. Jadi bisa kita posting, misal setting dari posting sudah selesai,
dan kita diarahkan untuk menunggu di beranda. Oke, ini home kita. Oke, ini merupakan salah satu teman saya yang juga memiliki akun TikTok. Jadi pada beranda ini juga ditampilkan video dari akun yang saya ikuti. Kita juga dapat menambahkan komen dan lain sebagainya. Oke, jadi sekiranya jika uploadnya sudah selesai, nanti akan muncul di beranda dan juga sudah muncul di home kita. Kita juga bisa memberikan like di dalamnya, memberikan komen dan lain sebagainya. Dan berikut merupakan hasilnya. Hai semuanya, ada yang tahu nggak kenapa sih kucing belang 3 itu hanya terjadi pada betina saja? Yuk kita cari jawabannya. Jadi, hal pertama yang harus kalian ketahui adalah bahwa kucing merupakan hewan yang mengalami pautan kelamin. Pautan kelamin pada kucing terjadi pada kromosom yang mengatur warna rambut kucing. Dan kromosom ini disebut kromosom X. Misalnya, gen B besar untuk warna hitam, gen B kecil untuk warna kuning, dan gen B besar B kecil untuk warna hitam, kuning, dan putih. Apabila dalam suatu peristiwa, kucing betina hitam XB besar disilangkan dengan kucing jantan kuning XB kecil Y, maka akan menghasilkan 50% kucing betina belang 3 atau XB besar XB kecil dan juga 50% kucing jantan hitam atau XB besar Y. Jadi begitu jawabannya. Lalu tutorial selanjutnya adalah bagaimana cara kita menjadi dubber original. Jadi dalam artian kita punya sound original dan yang nantinya sound tersebut bisa didubbing oleh orang lain. Jadi kita harus membuat dulu. Jadi pertama di sini saya langsung membuka aplikasi kamera yang ada pada TikTok dengan memencet tanda plus ya, di sana ada. Oke, di sini juga ada efek-efeknya yang bisa membuat lebih menarik di video kita. Banyak sekali bisa dicoba. Ini saya persiapan untuk membuat videonya. Dalam keadaan aslinya saya sudah memiliki musik untuk dapat di karaoke. Jadi intinya saya langsung nyanyi di depan kamera seperti itu. Nah ini waktu akan memulai, silahkan klik tombol merah yang ada di tengah. Teruskan hingga kita selesai membuat videonya. Nah, kali ini sudah selesai videonya. Setelah itu kita bisa klik tombol merah atau centang merah. Pada bar ini kita bisa menambahkan musik, lalu bisa menambahkan teks yang durasinya ditentukan seperti video awal, atau kita bisa juga menambahkan filter, stiker, dan lain sebagainya. Oke, karena ini tutorial, jadi saya langsung skip dan saya akan melampirkan video yang sudah jadi. Oke, seperti biasa jika misalkan sudah selesai diedit, nanti bisa kita posting dengan caption yang sesuai dengan konten tentunya. Sebenarnya videonya sudah jadi, akan tetapi terdapat ini resolusi terlalu tinggi untuk saya dapat menampilkan video hasil TikToknya. Jadi kawan-kawan bisa mengeceknya di TikTok @rachmafamalia1. Di sana akan ada hasil video yang saya buat. Jadi masih orisinal dari kreator pertamanya seperti itu. Oke, setelah kita mempelajari tutorial bagaimana cara kita untuk menjadi kreator original dari TikTok, sekarang kita akan memposisikan diri kita, misalkan kita akan menggunakan atau melipsing audio yang dibuat oleh kreator. Jadi di sini saya akan melipsing audionya. Di sini saya sudah menggunakan akun TikTok saya yang lainnya, dan di sini saya akan mendubbing dari kreator pertama, yaitu di akun saya yang pertama, Rahmafamalia1. Nah, di sini video awal tadi sudah terupload. Langkah pertama adalah dengan membuka video tadi, lalu kita klik bagian soundnya
dan kita setelah itu muncul tampilan seperti ini dan kita bisa klik gunakan suara ini. Jika original ada tulisannya original seperti itu. Oke, setelah klik gunakan suara ini, di sini kita diarahkan ke kamera dalam aplikasi TikTok. Nah, di sini kita sudah siap untuk melip sync dan juga gerakannya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan tentunya tetap sesuai dengan audio yang disediakan. Oke, di sini saya percepat durasinya agar tidak terlalu lama. Oke, sudah selesai. Di sini sama seperti yang tadi, kita diarahkan untuk mengedit video ini sebelum dipublikasikan. Kita bisa menambahkan teks. Contohnya di sini ada anatomi batang. Kita dapat merubah fontnya, lalu warnanya dan lain sebagainya, serta durasinya. Oke, ini merupakan contoh bagaimana cara kita untuk memfilter atau memberikan efek-efek ya. Seperti itu, ini filter. Oke, lalu selanjutnya ketika kita sudah selesai mengeditnya, kita bisa upload. Karena memang sama seperti awal tadi video yang kedua ya, bahwa hasilnya tidak dapat saya tampilkan karena kualitasnya terlalu tinggi. Jadi silahkan mengecek hasil dari video yang ketiga ini di akun @rahmafamalia seperti itu. Oke, pada tutorial ini adalah bagaimana cara kita untuk melip sync video dari orang lain. Dalam artian di sini sudah tersedia filter dan juga soundnya, jadi kita tinggal menggunakannya. Sama seperti tadi, klik video yang ada, lalu gunakan suara ini. Lalu nanti kita akan diarahkan ke kamera TikTok untuk melakukan atau untuk membuat video tersebut. Oke, di sini kita bisa membuat videonya, sudah ada filternya dan juga audionya. Oke, kita tunggu ya, ini saya percepat agar tidak terlalu lama. Oke, jadi videonya sudah selesai. Sama seperti yang biasanya, kita dapat mengedit dulu efek, lalu tulisan dan lain sebagainya pada bar tersebut. Lalu selanjutnya, jika sudah selesai proses editingnya, langsung diposting sama seperti video-video sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tadi itu merupakan contoh tutorial penggunaan TikTok sebagai media pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.